Saumpamane ya, istri itu kirim uang, ya itu harus ditanjak nih, ngesak nih ya. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, kali ini saya liburan ya teman-teman, tapi saya ada di bawah blok karena saya suka selalu mencari tempat-tempat yang sepi ya. Di sini saya mau makan siang teman-teman. Ini nasi lemaknya, di sini ada telur, aduh jeblok. Masya Allah. Tadi juga beli kopi susu ya, seperti ini harganya $1.30 itu kalau uang Indonesia 13.000. Nah, ini nasi lemak, di sini ada suwiwi ayam, telur, ikan bilis dan juga timun. Oke, ayo buat teman-teman semuanya yang mau makan bersama dengan Asih Ngawi, silahkan diambil menu makannya. Oke, dan jangan lupa untuk berdoa. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, ayo makan teman-teman, makan nasi lemak. Bismillah. Saya tuh kalau liburan jarang banget ya ketemu dengan teman-teman ataupun janjian dengan temen kayak gitu, nggak pernah. Tapi malah justru sebaliknya, kadang kita itu bertemu tanpa disengaja. Enak banget, namanya ini nasi lemak teman-teman. Jadi nanti buat kalian yang bekerja ke Singapura ya, itu pasti akan bertemu dengan nasi lemak, apalagi yang mempunyai majikan Melayu ya, pasti. Mbak, kalau kerja ke Singapura itu kalau berat badannya itu terlalu gede, apa susah untuk mendapatkan majikan? Ya, memang benar. Majikan di Singapura itu dia pengennya ya cari pembantu itu yang ideal, berat badan dan tinggi ya. Misalnya nih seperti saya ya. Di sini saya berat badannya 50 dengan tinggi saya itu 157 ya. Itu sudah ideal banget teman-teman. Saya itu pengen gemuk itu juga nggak bisa, susah banget. Apalagi di Singapura ini kan kerjanya ya seperti itu ya, waktunya kerja, nanti waktunya istirahat ya istirahat. Di Singapura kalian harus inisiatif ya teman-teman. Jadi harus pintar-pintar kita sendiri cari pekerjaan. Telurnya setengah mateng. Ini yang kuning-kuningnya ini setengah mateng. Jadi masih mambu-mambu amis. Porsi segini ya alhamdulillah ya, enak banget pokoknya. Nasi lemak asli Singapura. Mbak, sebenarnya buka rekening BNI itu persyaratannya apa saja? Sebenarnya saya sudah ngomong ya, berkali-kali saya sudah ngomong
Dan saya sudah bikin videonya bahwa persyaratan untuk buka rekening Bank BNI itu mudah banget ya. Hari Minggu kalian datang langsung ke City Plaza, bawa paspor, work permit, dan juga uang ya. Itu saja, kalian datang sendiri ke City Plaza yang ada di lantai 1 ya, dekatnya toilet. Nanti kalian akan dikasih nomor antrian ya. Misalnya kalian masuk terus ditanya sama petugasnya, mau apa mbak, kayak gitu. Karena di sana itu ada yang ngomongnya pakai bahasa Indonesia, jadi mempermudah kalian ya. Jangan takut atau khawatir ya, yang baru pertama kali datang ke Singapura. Karena di sana itu juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Jadi gampang banget ya. Dan saran terbaik dari saya, kalian untuk yang sudah lama-lama di Singapura atau sudah mendapatkan gaji penuh ya, buka rekening itu sangat-sangat kalau menurut saya ya terbaik untuk kalian juga. Karena apa? Kita bekerja, nanti kalau kita pulang ke Indonesia ya kita memang ada kewajiban, misalkan yang belum nikah ya ngasih uang sama orang tua ya, atau ngasih uang sama anak ataupun suami yang sudah menikah ya. Seperti halnya saya sendiri di sini, karena saya sudah menikah, jadi saya punya tanggung jawab untuk ngasih uang sama keluarga ya, seperti itu. Akan tetapi di sini antara saya dengan suami sudah punya komitmen ya teman-teman, bahwa saya kepengen kerja ke luar negeri dan suami juga ngizinkan ya, seperti itu. Akan tetapi suami juga di sini bukannya menekan ya, sebenarnya gaji kamu berapa, terus suami mintanya segini, enggak. Karena kemarin juga ada yang upload ya di Facebook itu, sang suami nih teman-teman ya, sang suami itu katanya ngomongnya seperti ini. Sebenarnya suami ini curhat sama mbak-mbak yang ada di Singapura ya, curhatnya seperti ini. Misalkan nih istri saya sudah sekian bulan ya, sudah menerima gaji penuh, akan tetapi kirim uang untuk anaknya itu cuman 1 bulan 1 kali, itu hanya 1 juta. Nah itu gimana pendapat mbak-mbak? Kalau menurut saya pribadi itu sudah cukup ya. Misalkan anaknya masih kecil, anaknya mungkin ya sudah nggak nyusu lagi lah ya, nggak minum susu, cuman untuk jajan untuk sehari-hari saja, uang 1 juta itu sudah cukup ya. Jadi di sini kalau sang suami itu minta pendapat dari mbak-mbak, itu kalau menurut saya pribadi jangan minta pendapat, daripada nanti malah kena semprot ya. Karena di sini banyak sekali TKW-TKW yang ada di Singapura ini, banyak sekali dan mereka pendapat mereka itu berbeda ya. Daripada nanti iya memang benar si emasnya ini minta pendapat yang baik-baik, akan tetapi orang berpendapat yang malah yang jelek kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi diselesaikan secara kekeluargaan, suami dengan istri ngomong baik-baik ya. Misalkan nih saya sendiri ya teman-teman, di sini kan saya gaji saya sekian juta ya, akan tetapi saya ngomong sama suami ya, umpamane sampean sebulannya tak jatah sakmene, kira-kira cukup ora? Nah suami akan ngomong ya, ditambahi tomah saiki engkas, oh ya wis ya, begitu akhirnya apa ya tak tambahi ya. Jadi biar nggak ada cekcok di sini ya teman-teman. Saya juga ngomong sama suami ya, gajiku peh sakmene mbane yo, tapi ora tak entekne kabeh ki, aku ning kene yo buka rekening yo tak celengi sok gawe sangu pensiun. Dadi sampean kudu ngerti yo, ojo sak penake dhewe, aku ning kene iki kerja yo tenanan, berjuang kanggo anak, kanggo keluarga, kanggo masa depane awake dhewe. Sampean kudu ngerti ya, wong ki nek ra duwe renek ajine, mangkane awake dhewe sik enom, sik kuat tenagane kudu berjuang ngumpulke duit kanggo masa depane keluargane dhewe, kanggo masa depane anak dan anak ono ajine ya. Nah dari situ ya suami saya itu akhirnya ya wes lama manut sampean lah ya, begitu ya. Jadi di sini untuk para suami-suami yang ada di Indonesia ya, misalkan istrinya kerja mengadu ke luar negeri, yaitu jangan ditekan harus kirim sekian juta, harus kirim sekian juta. Iya kalau uang yang dikirim itu misalnya ditanjak nih ya, kanggo gawe omah, kanggo tuku sawah, apa tuku
Tuku Ladang, Tegal ya, kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan uang yang dikirim itu dihambur-hamburkan ya, ini cuman ngomong ya, tapi jangan sampai ada yang sakit hati. Ini saya ngasih saran yang positif, baik juga untuk kalian pasangan suami istri yang ada di manapun ya. Misalkan saumpamane ya, istri itu kirim uang, ya itu harus ditanjak nih, ngesak nih ya. Jadi seorang TKW itu nggak mudah, bener. Kita itu sebagai seorang TKW, misalkan nih ya, lapar itu ditahan, diempet, luwe diempet, karena apa? Belum jamnya makan. Nah, di sini saran saya untuk teman-teman semuanya, kalian harus beli cemilan ya, jangan sampai diempet-empet, ditahan kayak gitu, nanti jadinya sakit ya. Jadi beli cemilan sendiri. Nanti misalkan nih ya, yang nggak ada dikasih kamar pribadi, ya ditaruh di dapur, nggak apa-apa, taruh di mana, yang penting kita itu jujur di rumah majikan, nggak maling, nggak nyolong ya, sudah. Bagi saya seperti itu aja. Lawang saya sendiri juga seperti itu, teman-teman. Saya juga setiap minggu saya keluar beli cemilan sendiri ya, beli jajanan ya, terus disimpan di kamar. Saya mau kamar saya mau digeledah, mau dicari apanya ya monggo, yang penting saya nggak maling, nggak nyuri barangi majikan, sudah ya. Saya di sini orangnya sudah 100% jujur, tapi kadang kejujuran kita itu nggak dianggap teman-teman, nggak dipercaya. Itu memang ya seperti itulah, yang namanya majikan itu akan mempunyai pikiran yang macam-macam dengan pembantunya. Maka dari itu di Singapura ini memang ya, di setiap rumah itu pasti ada CCTV-nya. Dan buat teman-teman semuanya yang mau masuk kerja ke Singapura, jangan kaget. Di Singapura ini bukan hanya di rumah majikan saya, bukan hanya di rumah majikan saja ya, akan tetapi di bawah blok, pokoknya di mana-mana ya, di MRT, di dalam mall ya, pokoknya semuanya itu penuh dengan CCTV. Dan jangan kaget, ini adalah negara Singapura ya, harus memang seperti itu teman-teman, jangan kaget. Harus dok ya, telurnya harus teman-teman, karena belum mateng, baru setengah mateng. Enak ikan bilisnya. Waduh, ini kopi ya teman-teman. Saya tuh kalau nggak ngopi ngantuk, jadi setiap keluar ya harus ngopi. Di bawah blok itu banyak sekali burung-burung. Bismillah. Di Singapura tuh ya teman-teman, nggak boleh ngasih makanan pada burung, bisa didenda. Ditulis ya, di bawah blok itu ditulis, ada tulisan, jangan kasih makanan pada burung, bisa kena denda $500. Ngalih. Kopi sih tanpa gula, pahit tapi enak. Ini yang lebih sehat teman-teman, jangan terlalu banyak makan atau mengkonsumsi yang manis-manis, tapi kurang gula pun juga nggak bagus. Jadi ya sedang-sedang saja ya teman-teman, nggak terlalu manis juga nggak terlalu pahit kayak gitu. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura, biasanya ini pada bingung, nanti kalau interview itu sebenarnya yang ditanyain apa aja sih mbak. Nah, biasanya kalau interview yang ditanyakan sudah pasti perkenalan diri ya. Kalian bakalan diminta untuk memperkenalkan diri kalian. Misalnya nih ya, saya kasih contoh, nama saya, umur saya, terus saya udah nikah apa belum. Nah, semuanya itu ditranslate dalam bahasa Inggris, dan kalian harus ngomong dengan otomatis sudah dengan lancar ya. Itu banyak sekali waktu kalian, waktu ada di PT atau yang nggak lewat PT, menunggu di rumah ya, seperti itu. Kalian bisa belajar, pokoknya mudah banget.
hafalkan semua alat-alat yang ada di dapur, percakapan sehari-hari dengan majikan tentang makan, minum, atau apa saja lah ya. Sama seperti halnya kalian dengan orang tua ataupun suami istri yang ada di maksudnya dengan suami ya. Misalkan di rumah itu piring, mangkok, air panas, air dingin, kulkas, itu bahasa Inggrisnya apa. Pokoknya semua sekiranya yang penting-penting saja itu dihafalkan ya, karena ya memang seperti itu teman-teman. Singapura ini memang mayoritas semuanya menggunakan bahasa Inggris ya, jarang banget yang bisa ngomong bahasa Melayu. Tapi mungkin ya yang nunggu di rumah itu biasanya dikasih majikan Melayu. Karena apa? Yang nunggu di rumah tanpa masuk PT, tanpa adanya pembekalan dari PT, itu memang beda banget teman-teman ya. Kalau masuk PT sudah pasti ada prosedurnya, di sana juga ada sekolah, kalian sekolah ngomong bahasa Inggris, terus kalian dapat pembekalan tentang cara-cara kerja di Singapura ya. Jadi menurut saya untuk yang masih non ini sebaiknya masuk PT, itu bagus banget buat kalian ya. Untung saja waktu dulu saya baru pertama kali datang ke Singapura tuh saya masuk ke PT teman-teman, bener di PT itu 1 bulan. Di sana juga memang ada kelas bahasa Inggris dan juga dikasih tata cara kerja di Singapura, terus juga disuruh nyuci mobil kayak gitu. Akan tetapi di sana itu cuma pembekalan. Nanti kalau sudah praktek terjun langsung ke rumah majikan itu beda banget. Cara nyuci mobil itu sudah beda banget. Pasti akan dikasih tahu sama majikan ya. Kalau nyuci mobil itu seperti ini ya, kayak gini, kayak gitu. Jadi memang sudah beda yang ada di PT sama yang ada di Singapura, nggak sama. Nggak boleh terlalu basah ya, harus diperes, kainnya tuh harus diperes kayak gitu. Dulu waktu saya tinggal di Potong Pasir, saya itu selalu cuci mobil seminggu itu 4 kali, kadang 3 kali ya, setiap pagi, karena bos saya itu adalah seorang pemain golf ya, pemain golf. Jadi mobilnya harus terlihat bersih dan juga sebagai pekerja kantor, jadi double lah ya. Kadang itu sering overseas, maksudnya sering ke luar negeri, entah itu ke Hong Kong, Taiwan, atau kemana lah ya, main golf kayak gitu. Orangnya memang kaya. Dan buat teman-teman semuanya, pokoknya di sini saya menyarankan ya buat kalian semuanya yang ingin bekerja ke Singapura, siapkan mental kalian. Mental teman-teman ya, kalian harus benar-benar siap mental. Jangan kalau di Indonesia ya ngomongnya pengen cepat-cepat, Mbak kenapa nih visaku belum turun, Mbak kenapa nih jobku belum turun, Mbak kenapa aku udah 3 bulan 4 bulan tapi belum dapat majikan. Perbanyak berdoa teman-teman ya, jangan gerusa-gerusu, jangan kesusu, nanti malah yang ada setelah sampai di Singapura nih, kebanyakan dari teman-teman perjuangan kita setelah finish potongan gaji, kebanyakan mereka pada minta pulang. Rugi. Karena apa? Ya sudah pasti rugi teman-teman, sudah saatnya panen kalian minta pulang. Nah buat apa jauh-jauh ya, di Indonesia juga banyak pekerjaan, di Jakarta, Surabaya ya, seperti itu. Akan tetapi mungkin kalau memang sudah niat kalian itu sudah bulat ya, sudah niatnya benar-benar pengen menjadi orang sukses, pasti kalian bakalan gunakan ilmu dablek seperti itu. Karena majikan di sini itu memang biasa teman-teman rewel ya, yang rewel yang majikannya error kayak gitu. Misalkan nih errornya gimana, tanpa ada hujan ya, nggak anak hujan, nggak anak gluduk ya, tiba-tiba itu cemberut sama kita. Nah kita kan nggak bisa membaca pikiran majikan ya. Memang salah kita apa? Kalau kita punya kesalahan ya ngomong, harusnya kita ngomong ya sama kita, ini ada yang salah seperti itu. Jadi jangan sampai pasang muka cemberut terus tanpa ada penjelasan ya, itu membuat kita itu menjadi tanda tanya yang sangat besar ya. Kenapa majikanku kok hari ini nggak happy ya, seperti itu. Jadi kita juga bisa merasa aneh ya, seperti itu. Jadi nanti seumpama buat teman-teman semuanya, kalau sudah sampai di rumah majikan ada sedikit masalah, segera selesaikan. Mungkin ada yang nggak paham ya, itu segera ditanyakan sama majikan ya, biar semuanya itu clear ya, biar semuanya jelas. Jadi nggak ada perbedaan ya, nggak ada, maksudnya setiap
hari ada pergaduhan, bertengkar kayak gitu. Dan semoga saja kalian dipertemukan dengan majikan yang baik ya. Semoga mendapatkan majikan yang benar-benar baik, luar dan juga dalamnya. Semoga kalian bisa finish kontrak ya, merasa nyaman di rumah majikan, dan kalian bisa nambah lagi kontrak. Seperti halnya saya sendiri, saya di sini sudah lama teman-teman ya, sudah 14 tahun. Akan tetapi saya di sini sebenarnya semangat saya itu masih berkobar-kobar ya. karena tujuan saya itu masih banyak sekali. Anak saya masih kecil teman-teman, anak saya baru kelas 3 atau kelas 4. Masya Allah, anak saya kelas 4 SD, lupa sama anak sendiri. Pikiran itu saya mikirnya itu mempunyai modal yang besar, nanti pulang ke Indonesia pengen punya usaha sendiri kayak gitu loh teman-teman. Jadi di sini itu saya tuh memang semangat banget, dan semoga saja buat teman-teman semuanya bisa terinspirasi dengan semangat saya ini ya, karena saya di sini bukan 1 bulan 2 bulan, saya sudah 14 tahun teman-teman. Jadi kalian juga harus semangat ya, bahwa yang namanya bekerja menjadi seorang TKW itu nggak mudah, penuh perjuangan, harus sabar, mental yang kuat ya, agar sukses seperti itu. Oke. Dan di sini saya juga berbagi link ya, karena saya di sini bekerja sama dengan PT Mutiara yang ada di Jakarta. Nanti saya kasih linknya ada di kotak deskripsi ya, dan kalian bisa chat langsung ke PT-nya, bisa tanya-tanya sendiri ya, seperti itu. Oke. Dan saya juga mau ngasih tahu bahwa Facebook saya itu ada 2, namanya Asih Ngawi sama Asih Ngawi-Ngawi ya, itu nggak ada messengernya. Jadi kalian bisa DM saya di Instagram Asih Ngawi ya, nanti saya pasti akan balas. Oke teman-teman, dan saya harus mengakhiri sampai di sini karena makan ini nggak bisa habis ya, karena seperti ini teman-teman. Kalau saya itu liburan tuh makannya itu nggak banyak-banyak, yang penting kopi sama ngemil, seperti itu saja sudah cukup. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Pokoknya tetap semangat ya, stay positive thinking, salam sukses, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.